Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cakri. Oke teman-teman, video kali ini aku akan bagikan tutorial untuk memasang GPS ke drone custom mini yang aku rakit ya di video yang sebelumnya. Nah ini aku akan pasang GPS ini pakai GPS Cape RC Cape M10 Nano GPS. Nah bentuk GPS nya kayak gini guys, kecil banget karena ini size nano ya. Jadi ini nanti akan rencana aku pasang di mungkin di top frame ya seperti ini, atau kalau misalkan nggak dipasang di top frame kita juga bisa pasang ya, misalkan di bagian arm ya kayak gini. Cuma ini armnya kecil jadi baiknya aku pasang aja di bagian top frame. Kita langsung coba bongkar aja ya untuk top frame nya. Jadi gini, aku lepaskan semua bautnya, lalu kita akan coba lepaskan dulu untuk DJI Air unitnya supaya kita bisa pasang ya untuk GPS nya. Oke, selanjutnya aku akan tunjukkan bagaimana wiring diagram untuk flight control dengan GPS modul ya. Jadi untuk GPS modul itu biasanya untuk padnya itu ada 4 atau 6 ya. Dia 4 itu minimum, yaitu RT, V, dan G, sedangkan 2 pad lainnya itu sebenarnya opsional ya. Itu kalau GPS yang support kompas, yaitu ditunjukkan dengan pad D dan C. Nah untuk di flight controller itu juga sama, kalian nanti tinggal konekkan aja. Jadi untuk konekkan itu kalian tinggal sesuaikan aja dengan pad yang ada di GPS dengan di flight controller. Contohnya untuk ground itu ya konekkan dengan ground, kemudian 5 volt ya, voltase kalian konekkan aja dengan voltase. Dan untuk T dan R ini biasanya yang sering kebalik nih untuk para perakit pemula ya. Jadi untuk menghubungkan ini dibalik guys, untuk T yang ada di GPS ini dihubungkan dengan pad RX yang ada di FC. Nah contohnya kayak gini. Lalu untuk pad R ini dihubungkan dengan pad TX yang ada di FC. Nah seperti ini. Sedangkan untuk dua pad untuk kompas ini tergantung dari FC kalian ya. Kalau FC kalian nggak support kompas ya kalian cukup dengan 4 pad ini aja. Sementara kalau misalkan pad atau FC kalian itu support dengan kompas, biasanya ada pad yang namanya SDA sama SCL. Nah kalau misalkan seandainya FC kalian support, kalian tinggal konekkan aja guys. Untuk yang C itu kalian konekkan ke SCL, lalu untuk D ini kalian konekkan ke SDA. Tapi sekali lagi untuk pad yang SDA dan SCL ini adalah opsional ya. Ini kalau misalkan kalian pakai kompas atau magnetometer. Kalau kita udah tahu wiring diagramnya, kita tinggal lanjut aja mensolder. Kita konekkan antara GPS modul ke flight controllernya. Hati-hati ketika menyolder, jangan sampai kebalik untuk padnya. Nah ini kalau udah kita solder, kita akan coba kletek aja. Ini saya pakai double tip ya, 3M. Nah ini kita tinggal tempel aja ke bagian top frame ya, seperti ini. Oke, kita rekatkan, pastikan ini kuat. Lalu kita coba rapikan, kita pasang kembali untuk top frame nya. Nah selanjutnya kita akan setting di Betaflight ya. Kita coba connect aja dulu. Nah untuk settingnya ini ada beberapa parameter yang mesti kita set ya. Yang pertama itu di bagian ports. Nah di bagian ports ini kalian mesti sesuaikan, kalian konekkan ke UART yang mana atau TX yang mana ya. Yang tadi aku konekkan ke TX1, jadi di UART 1 ini kita setting di bagian sensor input. Ini kita pilih GPS, lalu untuk baud rate nya ini kita pilih yang paling tinggi guys, 115/200. Oke, kalau udah kita save and reboot. Oke, kita coba connect lagi. Lalu setting yang kedua itu ada di bagian GPS guys. Nah di bagian GPS, ketika kalian enable kan ya di ports itu, di sini akan otomatis GPS nya akan enable. Nah kalian tinggal setting aja. Biasanya itu untuk protokol ini aku sesuaikan dengan jenis GPS kalian ya, karena GPS yang aku pakai yang Cape RC ini menggunakan U-Block ya, kita pilih U-Block. Nah biasanya untuk Betaflight versi terbaru atau GPS modul versi terbaru, untuk protokolnya itu biasanya dia menggunakan U-Blocks. Terus untuk settingan auto config ini biasanya aku enablein. Lalu untuk use Galileo satellite ini biasanya aku biarin aja ya, disable. Kalau kalian misalkan ingin dapat banyak satelit itu kalian bisa enablekan juga.
tapi untuk ini aku disablekan aja dulu. Nah, terus untuk bagian di set home point once ini biasanya aku enablein. Jadi ini maksudnya apa sih? Untuk set home point once ini artinya dia home pointnya itu akan di set permanen ketika kalian udah mulai colok baterai guys. Jadi home pointnya itu nggak akan berubah sampai baterainya itu dilepas atau di disconnect ya. Nah, kalau ini udah, kalian tinggal save and reboot. Nah, seperti ini. Kita coba connect lagi. Kita coba di bagian GPS. Nah, kalau GPS-nya itu bisa guys, nanti akan muncul di sininya. Nih, di sini walaupun aku nyetingnya di dalam ruangan ya, di sini terlihat bisa connect ke satelit. Ini lumayan oke juga untuk GPS-nya, walaupun GPS kecil ya. Di sini udah dapat satelit 5, dan ini dia lagi searching, masih nyari. Tapi harusnya akan jadi lebih banyak lagi kalau misalkan kita coba tesnya nanti di luar ya, di luar rumah. Oke, ini udah oke. Kita lanjutkan terakhir di bagian OSD. Nah, untuk OSD ini kalian tinggal indikator apa aja yang terkait GPS yang kalian nyalakan biasanya. Nah, biasanya yang aku nyalain itu terkait sama latitude sama longitude ya. Jadi ini latitude-nya aku enablein. Ini aku pakai 4 desimal aja. Untuk longitude-nya juga sama aku enablein. Terus jumlah satelit ini juga aku enablein. GPS speed nggak usah. Home direction ini yang paling penting nih, ini aku juga nyalain. Ini adalah arah panah ya, yang menunjukkan ke arah mana home point-nya. Home distance ini juga aku nyalakan. Lalu untuk apa lagi ya, oh altitude ya, ketinggian. Nah, ketinggian ini juga aku nyalain. Ini kalau misalkan FC kalian support barometer, atau misalkan GPS kalian itu support barometer, ini kalian bisa nyalakan. Oke, kalau udah, kalian tinggal sesuaikan aja posisinya guys untuk OSD nya sesuai dengan yang preference kalian. Kalau udah, kita tinggal save. Nah, berarti ini udah selesai untuk settingnya, kita bisa disconnect. Oh iya, kalau misalkan kalian ngeset GPS rescue ya, itu kalian bisa set itu di bagian sini di file save. Nah, di sini kalian bisa pilih GPS rescue guys. Nah, untuk settingannya ini kalian bisa sesuaikan untuk kecepatannya, ketinggian, dan minimum distance itu kalian bisa set. Ini kalau misalkan pakai defaultnya ini sebenarnya juga udah oke sih. Nah, kalau misalkan udah oke, kalian tinggal save and reboot. Oke, berarti udah selesai untuk setting GPS dengan flight controller yang ada di drone kita. Kita tinggal tes di luar guys. Oke, kita akan coba terbangkan ya di luar. Nah, ini ada tips kalau misalkan kalian mau terbangin drone, apapun itu ya, drone rakitan, dan kalian mau pakai GPS, ada baiknya kalian nggak langsung colok baterai guys. Jadi kayak ini nih, micro drone saya nih, ini aku coba colokin ya, connect ke FC nya. Jadi ini pakai USB aja, kita powering up pakai smartphone guys. Terus kita konekkan, nggak harus smartphone sih, bisa pakai power bank ya, yang 5 volt. Yang penting bisa nge-powering up si FC nya. Nah, ini aku langsung bukain juga beta flight nya. Nah, oke, kita coba di GPS. Nah, ini kebetulan langsung ngunci ya, langsung banyak. Jadi intinya sih kalau misalkan kalian mau terbangin dan lagi cold start, artinya baru start pertama kali untuk GPS untuk nyari satelit, itu ada baiknya nggak langsung pakai baterai lipo, tapi pakai power bank atau pakai smartphone. Dan ini kalian biarkan sampai dia benar-benar dapat satelit yang banyak guys. Jadi ketika kita mau terbang, colok baterai, itu satelitnya dia udah banyak. Jadi gitu guys, ini untuk biar kita gampang aja kalau terbang udah langsung dapat satelit, jadi nggak perlu repot-repot mulai dari nol ya. Oke, ini kayaknya satelitnya udah dapat banyak, kita langsung coba terbangin aja. Ini pakai baterai kecil ya, pakai baterai 380 mAh. Terus kita akan coba terbangin, harusnya sih dapat satelitnya bisa langsung ya. Kita langsung coba aja, kita nyalakan dulu remote nya. Oke, kita colokkan guys. Oke,
kita taruh sini ya. Oke, kita akan coba terbangin aja. Ini kita sambil nunggu satelitnya. Ini harusnya satelitnya langsung banyak tuh, langsung dapat ya 10. Oke, langsung kita arming aja. Oke, tuh turun lagi, dapat 8 doang nih satelitnya. Oke, kita terbang guys. Oke, kita langsung terbang. Nah, GPS-nya udah berfungsi normal ya. Ini dapat 11, naik turun sih. 11, 12, 13, 14. Ini karena mungkin cuaca lagi mendung ya. Ini mempengaruhi kualitas dari penerimaan satelit juga. Tapi 12 sih di atas 10 lah. Ini harusnya udah cukup banget. Kita cek arah home point-nya. Oke, home point-nya home point-nya udah bener ya. Mantap ini guys, micro drone kecil tapi ada GPS-nya. Oke, mantap. Ini bakal jadi drone favorit saya nih buat kalau untuk traveling. Kualitas sudah oke, pakai DJI O4, ada GPS, kecil, dan yang penting ini guys, nggak berisik. Tuh, suaranya sunyi senyap. Dan ini yang aku suka juga cuman pakai 2S dan nggak boros baterai ya. Nih kalian lihat tegangannya masih 3,69 ya. Ini terbang udah 2,5 menit padahal pakai baterai kecil cuma 300-an mAh. Oh ya, untuk GPS sih minimum kalian cari GPS yang chipnya itu udah pakai M10 ya, chip terbaru untuk GPS, karena itu ngeloknya cepet banget walaupun yang ukuran nano. Nah, untuk jumlah satelitnya kayaknya mentok di 14 ya tadi ya, tapi udah lumayan sih, udah bisa ngelok position yang penting. Oke, kita muter-muter aja. Dapat berapa menit nih? Baterai 3,6, terbang udah 3,5 menit. Asli ini kuat, irit banget baterainya, karena mungkin ringan ya, jadi nggak terlalu banyak power yang dibutuhin. Oke, mantap. Dan kuatnya juga nggak jelo guys. Tuh, udah low battery. Oke, mantap. Dapat 4 menit lebih. Saatnya kita landing guys. Aduh, baterainya udah keburu habis. Oke, itu tadi ya hasil tes penerbangan menggunakan GPS ya yang baru kita pasang. Ini GPS-nya walaupun ada di atas
VTX ya, ada di atas DJI overlightnya, tapi kayaknya masih bisa nangkap satelit ya. Tapi kalau misalkan kalian coba dan agak susah nyari sinyalnya, itu kalian bisa pindahkan ke ARM guys. Biasanya harus dijauhin dari VTX ya, karena VTX ini yang paling gede ya untuk ngeluarin gelombang elektromagnetik yang bisa mempengaruhi si sinyal GPS nya ini. Dan paling videonya sampai segini dulu. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.